rekam dulu. Bentar ya. Hey everyone, jadi gue baru aja pulang pergi. Dan di perjalanan gue bacain komen-komen dari kalian. Terus banyak banget yang nanyain rasanya nikah muda, sama kebanyakan juga terinspirasi buat nikah muda. Terus gue kayaknya gue harus menjelaskan tentang nikah muda tapi versi gue gitu. Jadi kita akan maskeran lagi, oke? Sekarang gue mau cuci muka, nanti gue akan balik lagi, oke? So, be right back. Oke, gue udah cuci muka. Oke, kita akan pakai masker flash lagi karena gue suka banget sama baunya peppermint gitu, jadi refreshing. Jadi di video kali ini gue bakal ngomongin tentang nikah muda. Jujur gue bukan konsultan pernikahan atau gue duta nikah muda gitu. Cuman banyak banget yang nanyain ini soal nikah muda sama gue. Mungkin gue akan share tapi berdasarkan pengalaman yang udah gue rasain dan apa aja yang gue jalanin dan apa aja prinsip hidup yang gue terapin, gue akan share ke kalian. Tapi bukan berarti ini harus diikutin atau ini adalah contoh terbaik. Jadi balik lagi semuanya ke diri masing-masing. Jadi ya, gue memutuskan untuk menikah di usia muda karena well itu pilihan jalan hidup gue gitu. Jadi gue menantang diri gue sendiri buat multitasking. Multitasking gimana? Gue lupa maskeran. Gue urus suami gue urus rumah tangga gue urus anak gue ngurus diri gue, dan juga gue ngurus masa depan gue. Banyak banget lika-liku yang gue hadapin, banyak juga hal-hal yang harus gue inget dan gue hadapin, and it's not that easy, okay? Terus juga ada yang bilang kan, jadi ibu rumah tangga tuh lebih capek daripada kerja kantoran. Nah, itu dia, gue selalu menantang diri gue, gimana caranya gue bisa bagi waktu antara jadi ibu rumah tangga sama jadi mahasiswi. Tapi ya walaupun secapek apapun itu, gue berusaha kayak semaksimal mungkin gimana caranya biar gue tuh nggak ngeluh. Sebenarnya capek sih capek banget. Kita tuh jadi oktopus tiap hari, dan otak kita pun juga harus kayak bercabang-cabang kemana-mana. Mungkin gue sesekali gue ngeluh, aduh gila pegel banget badan gitu. Cuman ya udah gitu. Rasa capek gue tuh kebayar semua pas gue ngeliat anak gue ngeliat suami gue senyum, ketawa, langsung kayak kayak gue harus jepit rambut ya gue. Banyak juga yang nanya sama gue, kak ngapain sih kuliah lagi? Kan udah nikah, emangnya mau kerja? Atau emang cuma ngejar ijazah aja? Ini jawaban nih. Jujur, kayak sampai detik ini gue tuh bener-bener berharap gue tuh bisa bikin suami sama orang tua gue bangga sama gue. Karena gue tuh gak mau cuman ngelayanin mereka sebagai anak dan istri. Gue tuh pengen bisa bikin mereka proud. Karena apa? Karena dulu pas bokap gue meninggal, gue tuh masih SMP. Jadi gue tuh kayak belum ngerti apa-apa gitu loh. Ngerti gak sih? Yang kayak masih belum ada rasa tanggung jawab apa-apa. Masih mikirnya tuh masih gak panjang gitu. Emang sih ya, kalau dipikir-pikir kayak susah banget gak sih kayak mencapai itu semua gitu di usia gue sekarang. Kayak gue terlalu banyak maunya gitu. Cuman ya gue mikir kayak, ya gue kan masih muda gitu. Ya umur sih emang gak ada yang tahu ya. Tapi yang penting di umur gue yang muda ini, niat gue tuh baik gitu. Niat gue tuh bisa membanggakan orang tua gue dan suami gue dan anak gue dan semua keluarga gue gitu. Itu alasan kenapa gue lanjut kuliah gitu. Karena gue ngerasa well bakat gue di sini-sini aja, gue butuh dikembangin lagi gitu. Gue butuh belajar banyak gitu. Hal yang gue rasain ya setelah gue nikah itu, yang paling gue berasa itu teman sebenarnya. Soalnya dulu kan pas gue sekolah tuh kayak gue ketemu sama mereka tuh setiap hari, ya gak sih? Tapi pas awal-awal gue nikah sih gue masih ketemu sama mereka. Gue masih kayak beberapa kali ketemu gitu loh, walaupun emang terbatas, cuman kayak masih ketemu. Tapi pas gue punya anak, itu bener-bener kayak bener-bener bisa dihitung jari. Soalnya ya itu dia waktunya gitu, waktunya susah banget. Dan ketika mereka bisanya malam kan pulang kuliah, dan gue bisanya
siang gitu, karena nggak mungkin gue bawa anak gue malam-malam kan. Tapi gue bersyukur banget teman-teman gue tuh semua pada ngertiin, bener-bener kayak setiap gue nggak bisa mereka kayak, oh yang gini nggak apa-apa, gini nggak apa-apa, nanti kita semua ke rumah lo, nanti kita gojek-gojekan aja gitu. Ngerti nggak sih? Jadi mereka tuh bener-bener pengertian gitu ya, kayak gue senang dan cinta sama teman-teman gue semua. Itu semua di jalan Tuhan ya menurut gue. Jadi kayak lo disadarkannya di umur berapa, lo ditemukan sama jodoh lo itu di umur berapa. Jadi lo nggak bisa judge orang kayak, ih dia nikahnya muda banget, kayak anak kecil dikawinin gitu. Ya beb, itu pilihan dia udah siap. Kalau lo belum siap ya udah duduk aja anteng gitu. Jadi pada intinya mau gue tekannya itu ada 6. Gue akan sebut dari nomor 6. Jangan menikah karena tren. Itu penting juga, jangan menikah karena tren. Oh, si Kylie Jenner nikah beb, punya anaknya lucu banget. Dia umur berapa? Dia baru umur berapa sih? 20 tahun ya? 20 tahun atau 19 tahun? Gila, dia masih muda banget, dia udah nikah. Kayaknya seru deh nikah di usia muda gitu, kayak anaknya lucu. Terus atau kayak, wow, si itu selebgram nikah muda, gila anaknya lucu banget, kayak dia senang banget ya punya anak di usia muda, kayak lebih happy, lebih energik gitu. Jangan nikah karena tren, karena nikah itu bukan tren, oke? Nikah itu buat sekali untuk seumur hidup. Yang kelima, jangan nikah karena nonton video ini. Oke, gue takut banget setelah video ini gue terima undangan kayak, Kak, ini karena kamu. Don't do that, oke? Yang keempat, jangan nikah muda karena lo ngeliat temen lo di pelaminan. Gak semua orang love life-nya itu sama. Ada yang siapnya di umur yang lebih matang, ada yang siapnya di awal. Karena beda-beda gitu. Jadi jangan lo samain. Kalau misalnya lo emang masih menunggu, ya udah lo enjoy masa kekosongan lo kerja mati-matian, puas-puasin diri lo gimana caranya ngebangun diri lo mati-matian. Jangan nikah karena dorongan orang. Misalnya lo lagi jalan terus kayak, si ini nikah ya? Iya, lo kapan? Kok lo nggak nikah sih? Ada nggak sih kayak gitu? Kok jahat banget ya? Lo kapan? Ayo dong nyusul, gitu nggak sih? Iya kan? Nah, jangan karena dorongan orang, karena ya tutup kuping aja, kayak cuek aja gitu. Iya, gue masih mau fokus ke karir gue masih mau fokus ke kerjaan gue, ya gue mau fokus ke diri gue, ya gue mau fokus ngebahagiain orang tua gue dulu. Dan orang yang nonton ini, gue mohon jangan tanya sekali-kali ke orang pertanyaan itu gitu, karena sebenarnya deep inside itu nyakitin juga. Itu kayak pertanyaan yang terlalu sensitif buat ditanya. Yang kedua, jangan nikah muda. Kayak misalnya lo nih udah ngerasa siap ya, dan usia lo muda, tapi lo ada perasaan ragu kayak 0,01%. Kalau lo ragu, berarti lo belum siap buat berkomitmen. Karena ketika lo siap buat berkomitmen, lo yakin 100%. Nah, keraguan 0,01% lo itu bisa berkembang. Nikah di saat orang tua lo ngerestuin lo 100% tanpa ada paksaan atau bujukan dari lo. Itu nomor 1 dan itu paling penting menurut gue. Restu orang tua tanpa lo bujuk. Jadi lo kenalin ke orang tua lo suka apa enggak. Begitu orang tua lo suka, sikat. Jangan dipaksa, jangan dibujuk, jangan apa. Kenalin aja dulu. Ngerti gak sih? Jangan ada paksaan sama sekali. Itu penting menunjukkan nasib lo ke depannya. Banyak yang gagal di pernikahan karena dia tuh masih ada rasa ragu sama dia tuh belum siap buat berkomitmen. Ini bukan buat cewek doang, ini juga buat cowok gitu. Karena banyak juga cowok yang udah nikah tapi dia ternyata belum siap buat berkomitmen, akhirnya malah ke kanan ke kiri gitu loh. Pokoknya jangan sampai lo memutuskan hal yang besar terus malah pas lo setelah menikah gitu, lo malah ngerasa gak nyaman. Dan ini penting banget, siap buat berkomitmen itu nggak selalu di umur yang matang. Nggak semua orang di umur 30 tahun itu bersikap dewasa, dan nggak semua orang berumur 18 tahun itu bersikap kekanakan. Maka dari itu, komitmen itu nggak dibatasin oleh umur. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Oke, jadi sejujurnya itu sih pendapat gue. Kalau ditanya, ya gue jawabnya gitu. It's gonna look messy, but it's gonna feel beautiful. Gila, gue quotes dadakan. Oh my god, gue gak nyangka gue quotes dadakan. Gue bijak banget, gue berkayak Mario Teguh. Itu bagus banget, gila kata-kata gue ya gak sih? Kayak tapi pendapat orang kan beda-beda ya, dan cara orang menentukan pilihan itu juga beda-beda. Apalagi cara berpikir juga beda-beda, ya gak sih? Jadi ya maklumin kalau gue salah, karena ya ini cara gue berpikir. Jadi kalau lo tanya, itu jawaban gue tadi, dan itu prinsip gue. Sekali lagi,
beda-beda, jangan lo samain. Pernikahan dan cara gue mendidik anak pun gak sempurna sama sekali. Kayak gue juga banyak kesalahan. Jadi di sini gue cuma cerita dan berbagi apa yang selama ini gue alamin dan rasain dan terapin, dan cara berpikir gue pas ngejalanin ini semua gitu. So yeah, tegang gak sih selama video? Sumpah. BTW gue mau nanya nih, kayak video apa sih yang kayak lo harapin dari gue? Kayak makeup kah? Sharing pengalaman gue kayak gini kah? Tolong lo tulis di komen bawah, kayak lo berharap apa ke depannya. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, please. Karena sumpah subscribe kalian itu bener-bener ngemotivasi gue untuk bikin video baru dan baru dan baru dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi gue mohon jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. Bye-bye. Jadi ya, gue memutuskan untuk menikah. Sebenarnya itu karena itu pilihan jalan hidup gue. Yang gue hadapin gitu. Dan sumpah dia nyalain TV. Muka gue jadi biru gara-gara background TV gue. Pulang pergi, terus gue diam. Jadi gue pulang pergi, gue langsung kayak kepikiran, wah takut banget, kamu gak